Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Ndolopo. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran IPS, di mana pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari mengenai benua Asia dan benua Afrika. Selanjutnya, sekarang ini kita akan mempelajari benua Amerika, di mana benua Asia itu adalah merupakan benua yang terluas di dunia. Jadi berikutnya, ini yang pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang benua Amerika, kemudian Eropa, dan Australia. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran kita kali ini, kita nanti bertujuan setelah kegiatan belajar mengajar selesai, kalian diharapkan dapat menyebutkan, menjelaskan letak astronomis, geografis, dan luas wilayah benua Amerika, benua Eropa, dan benua Australia. Selanjutnya, ini adalah benua-benua yang ada di dunia. Ini coba kamu lihat, itu ada benua Amerika. Di sini Amerika dibagi menjadi dua, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Dan dalam pembahasan kita nanti, kita membagi atau kita menganggap benua Amerika itu jadi satu. Jadi tidak dua benua. Ya, benua Amerika begitu saja. Anak-anak sekalian, benua Amerika disebut juga dengan benua merah, benua benua Afrika disebut juga dengan benua hitam, dan benua Eropa disebut juga dengan benua biru. Kenapa benua Amerika disebut benua merah? Benua Amerika disebut benua merah karena suku asli benua Amerika, yaitu suku Indian, itu sangat suka mewarnai kulitnya, melumuri kulitnya dengan cat yang berwarna merah. Sekali lagi, benua Amerika disebut dengan benua merah karena suku Indian, penduduk asli benua Amerika, sangat suka melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah. Itu. Kemudian benua Amerika ini merupakan benua terluas kedua setelah benua Asia. Berikutnya, benua Amerika ini terbagi menjadi 4 kawasan: Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Untuk memudahkan kalian mengikat pembagian kawasan benua Amerika, itu kita buat titian ingatan dengan atau ASEK. Atau ASEK. Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Amerika yang di Kepulauan Karibia. Itu. Kemudian ini kita lihat Amerika Utara, negara-negara di kawasan Amerika Utara. Negara di kawasan Amerika Utara itu ada 3, namun dulu itu ada yang mengatakan hanya 2. Tapi di sini kita mempelajarinya Amerika Utara itu ada 3. Kanada yang beribu kota di Ottawa, Amerika Serikat ibu kotanya di Washington DC, dan Meksiko itu di Mexico City. Dari 3 ini, 2 diantaranya adalah merupakan negara maju atau negara industri. Berikutnya negara Amerika Tengah. Coba kamu lihat, ini Amerika Tengah. Amerika Tengah itu ada 2 kelompok, Amerika Tengah daratan dan Amerika Tengah kepulauan. Tuh. Ini jadi kemudian negara di Amerika Selatan. Negara di Amerika Selatan itu seluruh negaranya merupakan negara yang sedang berkembang. Demikian juga negara di Amerika Tengah, seluruh negaranya merupakan negara yang sedang berkembang. Negara dan ibu kotanya kalian bisa baca sendiri. Negara yang berada di Amerika Tengah dan di Amerika Selatan. Kemudian berikutnya adalah letak.
Letak itu sebenarnya ada 3 macam, letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Letak astronomis itu letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Jadi di situ nanti ada lintang dan ada bujurnya. Letak geografis, letak suatu daerah atau negara berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Letak geologis, letak berdasarkan batu-batuannya. Kemudian letak astronomis, benua Amerika, bisa kalian baca sendiri di situ. Astronomisnya, lintangnya berapa, bujurnya berapa. Tambahan perlu Anda ketahui, Amerika ini benua yang panjangnya paling panjang ke utara dan ke selatan. Ke utara hampir sampai di kutub utara, ke selatan juga. Kemudian secara geografisnya Amerika diambil dari secara geografisnya Amerika itu diapit oleh 2 samudra. Samudra yang mengapitnya yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Adapun batasnya itu sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat. Jadi kalau kita membahas batas mesti ada utara, selatan, timur, dan barat. Kemudian tambahan pengetahuan, Amerika itu, nama Amerika itu diambil dari orang yang mengadakan penyelidikan di Amerika. Penemunya itu adalah Columbus, tapi Columbus tidak menetap di benua Amerika, dilanjutkan menetap di sana, menyelidiki di sana adalah Amerigo Vespucci. Makanya benua yang itu baru diketemukan oleh Columbus itu diberi nama sesuai dengan orang yang menyelidiki di sana pertama kali, namanya benua Amerika. Kemudian karakteristik benua Amerika. Benua terluas kedua, puncak tertinggi Gunung Aconcagua. Kalau di dunia yang tertinggi Gunung Himalaya. Kalau di Indonesia gunung apa? Gunung tertinggi di Indonesia ini gunung yang berada di Pulau Irian atau Papua. Kemudian bagian terendah Death Valley, Lembah Mati. 86 meter di bawah permukaan air laut. Di bawah permukaan air laut itu tingginya 0, itu ke bawah 0. Sungai terpanjang yaitu Sungai Amazon. Sungai terpanjang di Amerika, Sungai Amazon. Ini ada di Amerika Selatan. Terus sungai terpanjang di dunia itu Sungai Nil, ada di benua Afrika. Kalau sungai di Amerika itu yang besar itu Sungai Amazon, Sungai Mississippi, itu besar. Tapi yang terpanjang di Amerika itu adalah Sungai Amazon. Danau terbesar, Danau Michigan. Itu benua Amerika. Lah sekarang benua Eropa. Sebenarnya benua Eropa itu jadi satu dengan benua Asia. Namun budayanya beda sehingga dianggap benua Asia dan benua Eropa itu jadi benua masing-masing. Pembatasnya itu bukan laut anak-anak. Harusnya kalau benua itu pembatasnya laut. Lah antara benua Eropa dan benua Asia pembatasnya adalah pegunungan. Namanya Pegunungan Ural. Ini peta benua Eropa. Mayoritas benua Eropa ini negaranya adalah merupakan negara maju. Kemudian ini kawasan Eropa Utara, negaranya itu. Terus kemudian Eropa Selatan, negaranya itu. Kemudian Eropa Barat. Kemudian berikutnya Eropa Timur. Selanjutnya letak dan luas benua Eropa, letak astronomisnya. Kamu lihat itu. Letak geografisnya juga itu kamu lihat. Baca sendiri. Berikutnya karakteristiknya. Benua Eropa disebut juga dengan benua biru
Karena mayoritas penduduk Eropa punya bola mata berwarna biru. Juga karena banyaknya kerajaan terkenal sehingga banyak bangsawan atau orang berdarah biru. Terus kemudian sampai yang ketujuh, kalian baca sendiri. Kemudian benua yang berikutnya, ini benua yang terakhir adalah benua Australia. Benua Australia ini benua yang paling kecil. Dalam benua Australia ini hanya ada satu negara. Ada negara lain di Australia, ada negara Selandia Baru, tapi enggak jadi satu benua. Yang jadi satu benua itu ya hanya benua Australia itu sendiri. Tuh benua Australia. Tuh letak astronomisnya itu, letak geologisnya itu, letak geografisnya juga itu. Benua Australia. Tuh, anak-anak, demikian yang bisa saya sampaikan pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan silahkan kalian buka Google Classroom masing-masing kelas. Kamu absen dulu, setelah absen kamu buka materi. Untuk berikutnya yang terakhir kamu buka tugas. Tugas itu kamu kerjakan, tugas saya masukkan di Google Form, langsung kamu kerjakan di situ, kamu submit. Semangat anak-anak, jangan banyak yang menunda tugas. Semakin kalian menunda, semakin pekerjaanmu nanti semakin banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.